buktinya bukti dokumen. Jadi karena dokumen ini yang diukur, tidak bisa kita bilang misalnya sudah diperiksa tadi artikel A, bilang sudah bagus itu. Oh ya, kalau begitu selesai tugasmu. Harus ada pelaporan dalam bentuk dokumen misalnya. Ini kayak seperti ini misalnya ya. Apa judul naskahnya, penulisnya, tebal halamannya, misalnya apakah tanggal terima dan seterusnya ya. Oke. Ini hanya contoh ya. Ya. Jadi ini hanya contoh, nanti misalnya di jurnal apapun yang kita tempati sebagai editor, nah tetap disesuaikan sesuai kebutuhan jurnal yang bersangkutan, gitu ya. Jadi ini hanya sekali lagi hanya contoh. Tapi yang terpenting adalah kita harus punya dokumen, begitu. Oke. Bahasa hasil suntingan adalah ragam bahasa tulis ilmiah. Ragam bahasa tulis ilmiah adalah ragam bahasa tulis yang digunakan dalam ayatnya. Ini umum. Nanti didiskusikan ya lebih jauh. Karakteristik bahasa karya tulis ilmiah adalah ragam bahasa tulis yang terikat oleh ruang dan waktu, sistematis, logis, apalagi penulis bersikap formal. Ini penting ini, Bapak Ibu sekalian. Ternyata karya tulis ilmiah itu dicirikan salah satunya oleh karakteristik bahasa yang digunakan yang menunjukkan bahwa bahasa itu merupakan identitas kesopanan ya, ini bersikap hormat kepada pembaca, identitas kesopanan atau identitas etika seorang penulis kepada halayak. Karena ketika bahasa yang dimasukkan oleh dalam artikel itu bagus, sehingga misalnya editor tidak banyak lagi mengedit bahasa-bahasa atau kata-kata, bahkan ejaan-ejaan misalnya, atau sampai kan ada biasa itu salah ketik, maka dapat dianggap bahwa artikel tersebut memang mencerminkan kualitas penulis yang bersangkutan, karena buktinya hampir tidak ada yang bisa diedit di situ. Misalnya bahasanya sudah bagus, terutama bahasa yang bagus itu yang dimaksud adalah pemilihan kata-katanya bagus. Pemilihan kata-katanya memang enak didengar, kira begitu. Kemudian bahasa ilmiah harus berdasarkan pada kenyataan yang ada, objektif dan faktual, digunakan dalam situasi resmi dan topik yang dibicarakan juga bersifat serius. Nah, tentu ini juga berdasarkan karakteristik jurnal dengan gaya penulis yang mengirimkan jurnalnya, yang menulis jurnal sebuah artikel, karena misalnya adapun sebuah jurnal, misalnya apa ya, misalnya jurnal sejarah, ya. Nah, tentu ini mensyaratkan banyak cerita. Nah, tetapi ada orang yang memiliki karakteristik tulisan, dia karakteristik tulisannya memang sejarah, tetapi aspek-aspek kesejarahan sebagai bahan analisis dalam artikelnya itu tidak menonjol. Malah yang menonjol misalnya sudah lebih banyak analisis. Padahal ini belum masuk di bagian pembahasan, baru bagian hasil penelitian. Ada yang begitu ya. Oke, mungkin kita bisa diskusi lebih banyak, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya ketahui dan pernah saya lewati selama menulis jurnal, mengirim artikel ke jurnal, dan memeriksa tulisan-tulisan yang masuk ke jurnal-jurnal yang saya menjadi editor. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Adinda Nur Hasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi sedikit banyaknya penjelasan yang sangat-sangat luar biasa dari pemateri. Selanjutnya saya persilahkan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, bisa melalui room chat atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Tapi Kak, di sini saya akan membacakan pertanyaan dari AHD. Bagaimana sih cara menuliskan simpulan artikel yang baik, Pak? Saya kembalikan kepada Kak Hanif. Terima kasih, pertanyaan yang bagus dari apa tuh, from AHD, everyone. Ternyata kesimpulan itu kan ada dua kalau di artikel. Ada kesimpulan di abstrak kan begitu ya. Kemudian ada memang kesimpulan di bagian akhir sebelum daftar pustaka, gitu toh. Nah, kita bicara dulu karakteristik jurnal. Ada itu karakteristik jurnal khususnya misalnya abstrak ya. Misalnya ada itu artikel yang ada jurnal yang abstraknya hanya sampai di hasil penelitian. Nah, itu misalnya hasil biasa itu kan kata-katanya hasil penelitian ini menemukan bahwa bla 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 bla, kemudian ditambah analisisnya toh, selesai. Tidak ada kesimpulan. Ada juga yang umum memang ada kesimpulannya. Setelah misalnya hasil penelitian ini menemukan bahwa bla 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 dengan kesimpulan dengan analisisnya, kemudian titik itu disambung kesimpulan penelitian ini adalah kan begitu. Kesimpulan itu tidak bukan menjawab rumusan masalah, kan biasa begitu. Ya, berbeda dengan kalau menulis skripsi kita, ada kesimpulannya kan kita membuat kesimpulan berdasarkan rumusan masalah. Kita buat rumusan masalah 2, maka kesimpulannya juga 2. Nah, ternyata kesimpulan itu dulu juga saya begitu. 2 rumusan masalah maka 2 juga kesimpulan. Ternyata saya kemudian belakangan baru tahu juga setelah banyak belajar dan dikasih masukan bahwa kesimpulan itu adalah refleksi kita terhadap hasil analisis terhadap data yang kita sudah ambil. Nah, kira-kira begitu. Jadi hasil refleksi kita terhadap hasil analisis dari data yang kita sudah temukan. Contoh begini ya, misalnya begini. Tunggu dulu saya berpikir mengenai contohnya. Misalnya gini. Pertanyaannya begini, contoh rumusan masalah ya. Siapa-siapa yang hadir menjadi peserta pada training pada seminar hari ini ya. Jawaban datanya adalah jawabannya adalah sebagai data adalah karena kan tadi bertanya siapa-siapa. Maka tentu jawabannya adalah sebagai data adalah ada Nur Hasmi dari komisariat ini, ada Irmawati, ada Ibu Regina, ada Penny, ada Didi dan seterusnya. Itu data ya. Nah, apa yang bisa jadi kesimpulan? Nanti kan analisis sebelum kesimpulan nanti dianalisis. Analisisnya di mana? Nah, ternyata bervariasi ini misalnya dominan mahasiswa. Mahasiswa itu misalnya 60% yang hadir. Dari 20 orang yang hadir ada 60% mahasiswa, ada 5% dosen, ada 3% umum. Nah, kira-kira begitu ya.
Nah, kesimpulannya adalah bahwa seminar online hari ini itu dihadiri oleh beragam yang dihadiri oleh dari kalangan dari berbagai kalangan dengan latar belakang yang berbeda. Ini menunjukkan adanya animo dari berbagai kalangan tersebut untuk memahami penulisan jurnal dan meningkatkan melek literatur terkait dengan penulisan jurnal. Itu kira-kira gambaran kesimpulan singkatnya. Padahal tadi pertanyaannya siapa-siapa yang hadir. Ternyata kesimpulannya adalah refleksi kita terhadap berbagai latar belakang yang hadir pada seminar hari ini. Yang saya pahami sampai hari ini, bagaimana cara menarik kesimpulan. Izin nanya, Pak. Ya. Izin nanya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya yang tadi nanya, Pak, tentang bagaimana cara membuat simpulan itu. Karena ya seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa terkadang kita itu dibingungkan dengan bagaimana cara membuat simpulan, apakah yang misalnya pakai style skripsi itu menjawab kalau misalnya ada 2 rumusan masalah, artinya ada 2 kesimpulan juga yang dihasilkan. Nah, ternyata pengalaman saya pernah dapat komentar dari reviewer bahwa seperti ini kalimatnya, Pak, kurang lebih. Simpulan itu bukan merupakan ringkasan dari hasil dan pembahasan. Nah, saya terbiasa buat seperti itu, Pak. Jadi di simpulan itu saya terbiasa membuat semacam ringkasan hasil seperti itu. Jadi bagaimana ini, Pak? Saya masih agak-agak bingung. Jadi bagaimana membuat simpulan yang baik itu seperti apa? Apakah memang betul bahwa kita tidak boleh sekedar menyimpulkan atau meringkas hasil yang kita peroleh dari penelitian itu? Ya, benar itu reviewer hasil reviewer itu ya, benar itu. Karena kesimpulan itu sebenarnya menggambarkan keseluruhan isi jurnal itu, isi tulisan kita itu, sehingga cukup dengan membaca kesimpulan kita sudah bisa menangkap toh. Dan kualitas penilaian terhadap kesimpulan itu juga memang memberikan satu poin tersendiri. Saya tidak bisa juga kadang membedakan yang mana itu kesimpulan tadi ringkasan. Tetapi yang saya bisa tangkap ringkasan kan biasanya begini. Tetap kita membahasakan apa-apa yang kita sudah teliti, tetapi dengan meminjam banyak kata-kata dari dalam tulisan kita itu. Begini misalnya contohnya ya. Apa yang kita pahami dengan melihat semua orang yang hadir di ruangan chat seminar ini. Nah, gitu. Baik. Jadi, terima kasih, Pak. Iya, mudah-mudahan mengerti ya. Iya, Pak. Siap. Jadi memang butuh latihan itu kalau mungkin bikin kesimpulan. Ini ada lagi bacaan. Bagaimana kita tahu kapan menggunakan apa, Mendeley dan sebagainya. Kita jika tidak ada keterangan pada artikel ilmiah yang ingin terbitkan sebagai mahasiswa, yaitu PKM. Menulis kalau menulis apa ini? Oke, sebentar dulu ya. Apa itu kan sitasi atau referensi ya? American Psychology Association, American Psychological Association. Mendeley itu alatnya atau tools yang kita pakai untuk membuat daftar pustaka atau referensi. Jadi kalau teman-teman sudah sering pakai Mendeley atau Zotero, maka kita kan mengetik daftar pustakanya di situ, di tools itu toh, baru nanti kita tinggal pilih apakah APA, apakah apa
atau Chicago style misalnya toh, atau Harvard style, tinggal dipilih di situ, diklik langsung ketika diklik dan muncul di Word, langsung sudah sesuai model penulisannya apakah atau Chicago atau Harvard. Jika kita tidak ada keterangan pada artikel ilmiah yang ingin diterbitkan, berarti kalau tidak ada keterangan pada artikel ilmiah berarti keliru itu artikelnya, tidak mungkin tidak cantumkan nih. Paling tidak kalau ada yang tidak mencantumkan di situ, maka kita bisa lihat model daftar pustakanya, kita sudah bisa baca itu. Misalnya begini ya, ada kan itu misalnya begini, saya ambil contoh nama, misalnya nih, Penny Dewantara toh, Penny Dewantara, kemudian 2020 Gerakan Mahasiswa Islam, kira-kira begitu ya. Jadi Penny Dewantara. Nah, kalau apa? Ketika diketik di Mendeley misalnya kan diketiknya seperti biasa, ada kolom untuk Penny, nama terakhir, nama depan, dan seterusnya, ada judul buku misalnya itu. Nah, ketika diklik memilih menggunakan APA, itu maka otomatis muncul di situ tulisan bermodel APA, misalnya Dewantara, P titik dalam kurung 2020 tutup kurung, kemudian judul bukunya tadi Gerakan Mahasiswa Islam. Itu model APA. Nah, ketika diklik misalnya model Harvard, maka modelnya akan keluar ketika diklik menjadi Dewantara, Penny 2020 tidak pakai kurung-kurung. Dan seterusnya. Seterusnya itu ada lagi model-modelnya nanti, misalnya volume berapa, tahun berapa, halaman berapa, ada begitu. Itu butuh pembicaraan tersendiri untuk pelatihan Mendeley itu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat di panduan penulisan atau template itu tidak ada instruksi untuk menggunakan style tertentu, maka kita bisa lihat langsung di model penulisannya. Bisa juga kita mendownload artikel itu, artikel yang sudah terarsip di jurnal itu, kita bisa lihat 5 mungkin artikel, periksa semua model penulisannya, oh ternyata dia menggunakan model apa. Kira-kira begitu. Siapa ini? Amin, from Amini ya. Kemudian bagaimana cara menyunting naskah, tata bahasa, sistematika tulisan tanpa mempengaruhi merubah gagasan, berusaha disampaikan oleh penulis. Saya pernah menulis tapi dalam mengirim artikel tapi berbahasa Inggris toh. Dia edit ke bahasa Inggrisnya. Kemudian dia kirim kembali ke saya. Dia konsultasikan, dia bilang, apakah sudah betul ini bahasa Inggrisnya Pak? Misalnya begitu ya. Dia bertanya, editornya bertanya ke saya sebagai penulis. Dia mengedit bahasanya, dia bertanya, apakah sudah sesuai artinya ini Pak bahasa Inggris yang saya ubah? Punya saya baca nih, oh iya, sudah bagus toh. Karena saya merasa bahwa maknanya sudah seperti yang saya inginkan. Tentu memang ini untuk kasus yang berbahasa Indonesia, tentu memang yang pertama kita perlu membaca baik-baik, isi artikelnya. Langkah kedua, kalau kita ragu, itu kan sekarang di OJS 3 itu kan ada kolom, ada apa gitu, jendela chat, communication with author toh, editor dengan penulis, ada komunikasi di situ. Siapa tahu ada yang mau disampaikan, di situ bisa didiskusikan. Nah, itu mekanisme atau prosedur untuk memperkuat seorang editor dalam memantapkan hasil editingnya terhadap gaya bahasa, terhadap
makna yang atau substansi dalam sebuah artikel. Tetapi untuk editor sendiri, misalnya Rahmat Adri sebagai editor, ketika membaca sebuah, tentu memang kita perlu punya wawasan tentang tulisan itu. Itu memang makanya kan ketika ada tulisan masuk, misalnya saya ini Anda sebagai chief editor, tentu kan semua naskah-naskah yang masuk itu kan dibicarakan, dirapatkan. Oh ini kandungannya apa, ini kemana, ini kemana, ini kemana. Misalnya 5 editor, ada 5 artikel juga masuk, tentu kan dibagi. Oh ini cocok dengan siapa ya artikelnya, ini bisa memperkaya dengan siapa ya, gitu. Nah, apalagi hari ini tadi saya sudah sampaikan bahwa OJS, sistem penjurnalan OJS 3, OJS yang hari ini itu memang menyiapkan fasilitas yang lebih jauh terkait mengkomunikasikan makna-makna atau substansi artikel itu. Karena memang selama ini banyak orang, bahkan di luar negeri ya, jurnal-jurnal luar negeri itu tidak memahami betul isi artikel yang diedit. Apalagi artikel-artikel yang bersifat budaya. Nah, misalnya begitu. Misalnya apa yang bersifat budaya? Misalnya budaya Mandene. Toh ada artikel tentang budaya Mandene di Toraja. Wah, enggak sembarang orang bisa mengedit itu. Paling tidak dia punya latar belakang antropologi. Kira-kira begitu ya. Rahmat Adri, jawaban singkat saya berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Silakan Nur Hasmi, lanjutkan. Baik. Bagaimana dengan kawan-kawan? Sempat masih ada yang mau bertanya. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan langsung ke room chat atau langsung mengaktifkan mikrofonnya. Saya sambil menunggu pertanyaan ya, sambil berpikir-pikir saya ingin bercerita. Saya mau bercerita sebagai penulis dulu ya, nanti editornya. Kita kan biasa ini memburu artikel yang penerbitannya cepat, kemudian memburu yang gratis. Biasanya sih gratis dulu kita buru, kemudian penerbitannya yang cepat. Tetapi sering kita terbentur pada tema. Apalagi ada jurnal itu sudah mengeluarkan tema tertentu dalam penerbitan tahun-tahun berikutnya. Misalnya ada jurnal ilmu sosial, tetapi dia sosialnya tidak umum. Tentukan tema misalnya apa sih nama jurnalnya ini? Hayami Cabang Gora ya. Misalnya dia menentukan tema sosial sih memang, tetapi khusus gerakan sosial misalnya, khusus konflik. Nah, bagaimana ceritanya kita mau menulis di sementara tulisan tidak atau bacaan-bacaan kita selama ini tidak terkait dengan itu. Memang kita ilmu sosial misalnya tetapi kebetulan tidak ada stok tulisan tentang itu. Bahkan kita mungkin tidak terlalu suka dengan gerakan sosial atau konflik misalnya. Nah, tetapi karena kita didorong oleh keinginan untuk mengejar penerbitan cepat dan gratis, ya, sekadar informasi juga, ada itu banyak jurnal Indonesia yang memang membayar penulisnya, bahkan sampai jutaan ya. Mungkin teman-teman biasa didengar. Dan kita mengejar itu, maka yang kita lakukan otomatis adalah pasti belajar, Ki. Nah, pasti membaca kita, belajar kita mengumpulkan tulisan itu pertama kali memang harus dilakukan, kemudian menambah literatur bacaan dari internet juga. Paling tidak memang kita butuh literatur terbaru 2005 tahun lah kalau saya. Hasil literatur terbaru tentang gerakan sosial. Nah, apa poinnya di sini, Bapak Ibu, bahwa
bahwa sebagai penulis memang kita dikondisikan, dikonstruksi oleh keinginan kita untuk menerbitkan jurnal dengan ala-ala gratisan itu, karena ada target yang kita inginkan. Nah, itu pengalaman saya yang pertama ya. Nah, terus ada lagi nih. Bagaimana jika meminta bersama dan tanpa berubah ya? Pertanyaan dari Muhammad Adnan. Pernahkah tidak Bapak sebagai pengelola jurnal mengalami pecah nasa? Tidak. Jika hal tersebut pernah dialami, pengalaman bentuk apa pengalaman Bapak? Apa yang dilakukan? Menulis naskah saya. Pernah mengalami pecah-klik naskah. Di beberapa jurnal saya ada banyak naskahnya juga. Di beberapa jurnal yang saya kelola juga tidak ada naskah. Sehingga yang kita lakukan adalah, nah ini kayak strategi-strategi itu, kita cari jurnal atau tulisannya teman yang belum pernah terbit. Nah tentu yang terkait tema jurnal kita ya, itu otomatis kita hubungi teman-teman kita ya, siapa tahu ada tulisannya yang bisa digarap. Kalau dia bilang ada tapi tidak bisa, ya mau dia apa, kita minta misalnya tulisannya, nanti kita nanti editor yang eksekusi. Daripada tidak terbit. Itu terkait pecah-klik naskah ya. Tapi meskipun penerbitannya nanti itu lain lagi, itu bisa bisa diteknisi. Kalau yang ini juga saya banyak belajar dari pengelola jurnal yang senior. Atau itu tadi ya, yang normal itu memang kita minta hubungi teman-teman kita yang ada tulisan terkait. Langkah berikutnya mendaur ulang tulisan. Tapi jangan sering-sering dilakukan. Mendaur ulang tulisan yang terkait tema ya. Bagaimana cara yang mendaur ulangnya ya? Kembali lagi ke kualitas dan kapabilitas seorang chief editor. Kira-kira begitu. Nah, itu gunanya memang teman-teman bisa memang membangun hubungan kejurnalan. Nah, begitu kan? Nah, hari ini kan di kegiatan pelatihan jurnal ini kan banyak jurnal yang jadi pemateri. Banyak pengelola jurnal jadi pemateri. Nanti kan bisa tukar-tukar artikel toh yang temanya terkait. Nah, itu salah satu strategi. Terus, nah kebetulan kan ini teman-teman di HMI kan bisa memanfaatkan itu saya tidak tahu kebijakannya di HMI cabang Goa Raya, tapi yang umum itu bisa kita manfaatkan karya tulisnya teman-teman yang ikut LK2 atau LK3. Nah, begitu. Apalagi teman-teman yang ikut LK2 itu kan kita tidak kasuistik makalah yang kita bikin. Kalau ada teman-teman yang pernah ikut LK2 atau LK3 di sini kan tema yang kita tulis selalu bersifat universal misalnya toh. Nah, sama seperti saya waktu ikut LK2 LK3, tulisan yang saya bikin memang banyak. Nah, tapi itu waktu belum ada yang namanya jurnal-jurnalan. Nah, ya sudah menulis dinilai ya sudah, tinggal saja. Tetapi kalau saya renungkan tulisan saya yang waktu LK2 LK3 itu, saya renungkan memang bersifat umum. Kayak apa ya, misalnya dulu saya tema-tema tentang misalnya gerakan-gerakan atau perlawanan kelompok-kelompok Islam terhadap globalisasi dulu ya, tahun-tahun 90-an. Nah, itu kan hari ini masih temanya seperti itu. Maksudnya perlawanan kelompok Islam terhadap globalisasi itu hari ini kan masih terus berlangsung. Nah, itu contoh.
Saya kira yang begini-begini itu urusannya Pak Ismail, dia sudah di luar kepala. Kemudian pertanyaan kembali dari Rahmat Adri. Punya tips untuk mencari peranan kata yang sesuai, terkadang terdapat kesulitan untuk mencari peranan bahasa Bugis dan bahasa. Kalau bahasa Bugis, jangan apakah dipadankan. Sudah begitu memang. Apalagi kan ada bahasa Bugis masa lalu tuh, bahasa Bugis kuno. Misalnya begini, saya meneliti tahun 2016 kemarin, 2016 saya meneliti tentang kearifan lokal di Pangkep. Saya ketemu bisu, bahasanya banyak saya tidak mengerti, tapi tetap saya tulis itu bahasanya. Meskipun saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya tidak terlalu yakin apakah betul terjemahan bahasa Indonesianya. Apakah itu contoh misalnya si Pariamo, apa begitu tuh? Saya bertanya ke kearifan lokal masalah ada tuh simbol-simbolnya orang Bugis itu dengan membaca tanda perbintangan, tanda-tanda alam tuh akan terjadinya hujan kan begitu. Biasa kita dengar misalnya orang Bugis itu punya kemampuan mapenini bos itu memindahkan hujan. Nah, yang dalam bahasa Bugisnya mapenini bosi. Ya, biar mapenini bosi tapi tulis dalam kurung memindahkan hujan. Padahal kan sebenarnya bukan hujan yang dipindahkan, awan yang dipindahkan. Jadi bagaimana menjelaskan itu? Saya lupa. Tapi poinnya adalah bahasa-bahasa lokal sama aja bahasa asing toh, posisinya itu bahasa lokal tetap harus dipertahankan karena identitas kelokalannya memang dibutuhkan untuk diketahui oleh pembaca luar negeri. Begitu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya. Nah, yang saya juga ampun itu kalau bahasa Inggris, karena ada memang dalam bahasa Inggris itu memang bahasa-bahasa ilmiah yang memang tidak cocok hanya karena kita belum terlalu akrab dengan bahasa ilmiahnya itu bahasa Inggris. Apalagi kalau kita pakai Google saja misalnya, ya tahu kalau Google tuh banyak kasus belajar saya mahasiswa UIN Malang. Masa Malang diterjemahkan bahasa Inggris? Apakah bahasa Inggris itu Malang? Ya, kira-kira begitu konteks-konteks bahasanya kan tergantung dari kondisi artikel yang kita baca. Saya pernah menulis artikel tentang stratifikasi sosial di masyarakat nelayan. Di kelompok nelayan kan ada namanya punggawa dengan sawi. Masa sawi diterjemahkan sebagai sawi kol? Apakah bahasa Inggris itu sawi kol? Ya sawi bawahan di dalam kelompok nelayan yang pergi menangkap ikan, sawi orang, bukan sawi temannya kol buncis. Nah, begitu. Nah, kalau tidak diperhatikan kembali dari awal itu, dibaca ulang itu kalimat ya hancur sudah. Nah, yang begitu-begitu biasa kalau kita menulis dan tulisan tak ada begitu ya, editor jurnal itu sudah langsung tidak baca itu. Banyak itu kasus-kasus jurnal internasional yang ditendang dari Scopus ya karena begitu. Banyak misalnya ada dulu juga kata dia meneliti tentang makanan tradisional apang. Lucunya apang di dalam tulisannya itu ada yang apang diterjemahkan, ada juga tetap apang. Kue apem itu apem cake.
Nah, ternyata di paragraf lainnya saya ada bahasa Inggrisnya itu kue apem, apem cake, ada juga kue apem. Itu kan tidak menarik gitu, tidak lucu ceritanya. Sebagai penyunting atau editor jurnal, apakah dari lembaga yang menerbitkan jurnal menyiapkan gaji honor khusus kepada para penyunting atau editor jurnal? Tergantung lembaga pengelola jurnalnya. Ya, kalau pengelola jurnal, kalau jurnalnya memang membayarkan, ya maka tentu harus ada penghargaan lah. Saya tidak bilang honor ya atau gaji, karena pasti selalu tidak sebanding. Makanya memang mengerjakan jurnal itu kerja-kerja hilas Peki. Ada yang bilang memang jadi pengurus jurnal itu memang orang gila. Bagaimana tidak gila? Seperti tadi pertanyaannya sebelumnya, kalau tidak ada artikel, Naomi terbit, terpaksa dibucuk kita yang bikin artikel yang banyak. Di distribusi kita, ada 5 teman bikin artikel, bikin artikel tas 1 juta. Nah, maka pekerjaan-pekerjaan begitu disebut pekerjaan gila. Nah, tapi kan memang harus kerja jurnal ini kan apa ya? Memang kerja seni harus dinikmati, karena apa yang kita peroleh di situ luar biasa memang. Bukan cuma relasi sosial, pertemanan sesama pengurus jurnal, bahkan kita bisa mengenal editor, reviewer yang dari luar negeri. Kalau kita harus memanggil reviewer dari luar negeri, tetapi wawasan terkait tulisan-tulisan yang masuk kan dibaca semua tuh tulisan yang masuk. Wawasan tentang itu memang luar biasa besar manfaatnya, teman-teman sekalian. Nah, makanya hari ini memang sebaiknya jurnal itu, kalau menurut saya itu bebankanlah biaya kepada penulis. Biasanya sih yang awal-awal itu biasa tak 300 toh. Nah, kalau 5 artikel kan 1.500.000. Nah, satu penerbitan misalnya berarti 1.500.000. Misalnya 2 edisi toh, misalnya 2 kali terbit setahun berarti 3 juta. Nah, hitung nih misalnya berapa yang dikasih ke editor, apalagi atau reviewer, apalagi kan kalau misalnya kalau saya reviewer di jurnalnya kan tidak dibayar karena ini kerja-kerja sedekah haji sebenarnya. Apalagi kalau Pak Ismail itu kan memang tidak dibayar tidak mau terima pembayaran, jadi kan lumayan misalnya dibanding dengan ilmu yang didapat. Jadi dana pembayaran itu yang 1.500.000 itu untuk 5 artikel 1 kali 1 volume. Atur dulu untuk sementara membiayai apakah paling tidak uang ngopi-ngopi dulu kalau kerja uang transportasi. Saya kira itu kembali ke kebijakan editor untuk membicarakannya. Untuk tempat penerbitan artikel ilmiah itu kemana ya Pak, selain mengikuti lomba gratis? Artikel ilmiah kan selain ke jurnal kan proceeding. Nah, itu karena saya kurang tahu untuk info tersebut. Selain mengikuti lomba untuk tempat penerbitan artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah yang kita tulis itu dapat diterbitkan ke yang pertama memang ke jurnal, yang kedua proceeding. Kalau lomba-lomba, misalnya ada artikel kita tulis untuk mengikuti lomba, ya kita bisa misalnya pertanyakan panitia lombanya, apakah artikel itu menjadi hak miliknya dan bagaimana setelah itu, atau bagaimana pembicaraannya. Tapi biasanya sih begitu, artikelnya menjadi hak miliknya
pengelola, atau dia terbitkan di mana, tetapi tetap hak milik tak misalnya karena kita sebagai penulis. Ya, biasanya sih begitu yang saya tahu. Ada juga memang yang artikel memang jelas peruntukannya, misalnya lomba, dia umumkan bahwa artikelnya akan dilombakan, dan artikel yang memenuhi syarat itu akan diterbitkan di jurnal tertentu. Nah, kira-kira begitu. Dan itu juga banyak hari ini memang yang begitu. Ada juga yang menerima, ada juga jurnal yang memang mengumumkan bahwa memang memberi hadiah kepada artikel yang terpilih, misalnya itu, tapi itu bukan lomba, hanya menyeleksi kualitas jurnal itu untuk diterbitkan di artikel di jurnalnya, tetapi ada rewardnya dalam bentuk uang yang jumlahnya biasanya hanya sampai misalnya kualitas terbaik ketiga itu artikel itu. Kira-kira begitu ya. Siapa ini? Amini. Sebagai penyunting dari atas sebagai penyunting atau editor, apakah dari lembaga yang memberikan jawabannya penyunting editor? Ya sudah minta dia Adnan Firdaus. Apakah menyiapkan, ya tergantung dari jurnalnya, tergantung dari yayasannya ya. Jadi hemat saya Muhammad Adnan ya kasih membayar gitu penulis. Tapi kalau baru terbit artikel tak jangan dulu. Perlu cari nama dulu toh. Kalau laris mi ya kasih bayar nih. Saya kira begitu. Nur Hasmi. Silakan. Atau masih ada yang mau bertanya? Dari kawan-kawan peserta sempat masih ada yang mau bertanya mengenai Ya, silakan. kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan mengirim pertanyaannya lewat room chat atau langsung mengaktifkan mikrofonnya. Sambil saya berpikir-pikir juga ya apa yang bisa saya ceritakan ya terkait pengalaman-pengalaman oke. Saya mau cerita lagi ya. Biasanya kan ini saya punya pengalaman ini, saya mengelola jurnal mahasiswa ya, jurnal yang tulisannya dari mahasiswa. Biasanya yang paling susah, bukan paling susah ya, yang tantangannya agak tidak ringan itu adalah menstrukturkan alur berpikirnya itu jurnal. Biasa kan ada tulisannya, ada alur berpikir yang lompat-lompat misalnya. Maka yang perlu kita lakukan sebagai
di mana bentuk alur berpikir yang lompat-lompat itu, misalnya begini, teman-teman, itu kan di latar belakang, di pendahuluan atau latar belakang kan harusnya menceritakan alasan melakukan penelitian itu toh. Misalnya kita meneliti apa sekarang yang lagi tren. Misalnya respon HMI terhadap judulnya respon HMI terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID toh. Kita hanya mau tahu respon. Kita hanya mau menggambarkan respon toh. Nah, biasanya kan ini kan artikel harusnya menceritakan alasan respon itu muncul, kan begitu. Nah, artinya begini, ada respon muncul karena ada sesuatu. Kalau respon itu sebagai asap, maka tentu apinya harus kita gambarkan sehingga ada asap. Kira-kira begitu ya. Nah, biasanya biasanya artikel itu tidak terstruktur dalam bentuk lebih banyak menceritakan tujuan. Tujuan itu adalah keinginan-keinginan yang harus terjadi. Padahal yang namanya, dan itu dia ceritakan di bagian latar belakang ya. Yang namanya latar belakang ya latar belakang, alasan. Nah, kadang kesulitannya kita adalah mengambil keputusan, misalnya begini. Itu sebenarnya tulisan tidak terlalu bagus. Tetapi karena stok tulisan yang kurang, maka kita jadi mempertimbangkan untuk diterima tulisan itu. Meskipun tidak terlalu bagus gagasannya. Tetapi kita mau mengidealkan tulisan itu, misalnya waktunya juga sudah tidak terlalu cukup. Nah, misalnya toh. Nah, sehingga dipaksalah tulisan, janganlah bilang dipaksa, dikondisikanlah tulisan itu dengan melibatkan editor kepala sehingga berdarah-darah untuk memperbaiki tulisan itu supaya memenuhi syarat untuk bisa diterbitkan. Nah, itu juga yang cerita-cerita begini yang banyak terjadi sebagai duka-dukanya seorang editor kepala. Apalagi itu tadi saya bilang, kalau sudah terdesak, kapasitas tulisan tidak bagus, sementara mau diterbitkan ya berdoa mami Tuhan kepala editor supaya lancar semua. Itu salah satu duka-dukanya. Ya, kalau banyak tulisan ya sudah tulisan itu kita pending atau kembalikan. Toh? Ini cerita tentang editor, bukan lagi sebagai penulis. Nah, tentu teman-teman sekalian, kondisi jurnal yang dikelola oleh kampus berbeda dengan kondisi jurnal yang dikelola oleh Yayasan Mandiri. Nah, seperti HMI Cabang Goa menerbitkan jurnal, saya tidak terlalu mengerti bagaimana mekanisme supportingnya dari lembaga HMI. Apakah yang standar atau seperti yang umum terjadi, maksudnya support finansial, ya mudah-mudahan ada sih. Nah, sehingga dia agak editornya agak lebih independen untuk memutuskan artikel itu bisa terbit atau tidak, dibandingkan dengan jurnal yang dikelola oleh prodi di kampus maksudnya ya. Nah, yang memang standar ide tulisan-tulisan yang kebanyakan dari mahasiswa itu memang butuh perjuangan berat untuk
untuk mengupgrade kualitas tulisan itu sehingga bisa terbit. Makanya memang peran editor chief atau kepala jurnal itu memang cukup pelik karena dia harus mengambil keputusan yang sangat strategis demi kelangsungan jurnalnya itu. Terutama memang pada saat-saat terakhir ya, apalagi kalau misalnya kan ada begini, penerbitan jurnal misalnya nanti bulan 12 ya, sudah disampaikan, diumumkan menerima tulisan terkait pendidikan dan akan diterbitkan pada edisi kedua, volume kedua ya. Volume 1 nomor 2 maksudnya. Jadi volume 1-nya itu volume 1 tahun 2020, nomor 1-nya bulan Juni, nomor 2-nya Desember. Sampai sejak dikeluarkan itu pengumuman, sampai hari ini belum ada tulisan yang masuk. Bagaimana tidak pusing editor kalau begitu, editor chief. Nah, padahal paling lambat itu tulisan masuk, ini kan Desember, 30 Oktober, karena ini November, Desember harus terbit. Paling lambat itu 31 Desember harus terbit, misalnya toh. Sementara waktu 1 bulan, kalau kita bicara standar, November itu harus digunakan untuk mereview jurnal itu. Apalagi kalau kita pakai reviewer eksternal, kita kirimlah ke UI, misalnya ke editor mengirim ke mana misalnya ke kampus lain, ke mana, ke Rio lah atau ke Kalimantan, yang memang sibuk orangnya, bahkan dikasih waktu 1 minggu, dia tidak ada komunikasi, maka makin pusinglah editor. Maka editor kemudian bisa memutuskan untuk mengambil alih dengan menggunakan editor reviewer internal misalnya. Nah, nanti hasil reviewer internal siapa itu ya? Teman-teman yang dikenal. Nah, tentu yang harus dipertahankan adalah korespondensinya dengan reviewer itu. Nah, inilah yang saya maksud, kondisi ini sangat berbeda dengan jurnal kampus yang memang ada reviewer internalnya untuk mengupgrade kualitas tulisan sehingga menjadi layak untuk diterbitkan. Nah, apalagi tadi contohnya mau terbit bulan 12, tidak ada tulisan yang masuk sampai pertengahan November ini. Kira-kira begitu ya. Tapi tetap semangat. Apakah ini? Ada baik, saya akan bacakan pertanyaan yang masuk dari Regina TJ. Apakah bisa membuat jurnal berdasarkan kuesioner terhadap layanan pengabdian masyarakat di sekolah menengah atas? Ya, saya persilahkan Kak Harif untuk menjawab pertanyaannya. Ya, bisa. Maksudnya ini jurnal, artikel ya, atau jurnal memang terhadap layanan pengabdian masyarakat. Kalau yang saya pahami bahwa membuat artikel atau membuat tulisan, karena jurnal kan lembaga, gitu ya, penerbit. Jadi Regina bisa membuat artikel berdasarkan kuesioner. Ya memang penelitian jurnal itu kan dari penelitian. Nah, untuk meneliti harus ada kuesioner sebagai instrumen penelitian. Boleh juga menggunakan panduan wawancara. Kalau Anda kualitatif, maka menggunakan panduan wawancara. Kalau kuantitatif, menggunakan kuesioner. Boleh menggunakan kuesioner. Memang begitu. Salah kalau tidak menggunakan apa-apa. Karena tidak ada pertanggungjawaban ilmiah tak kalau tidak menggunakan instrumen penelitian kuesioner atau panduan wawancara. Pertanyaan berikutnya, apakah nilai SJR mempengaruhi kualitas jurnal kita? SJR kan apa itu, Tommy? Simago?
jurnal rank. Scimago itu adalah lembaga yang mengindeks atau menilai kualitas jurnal kita, kemudian dia publikasi ke seluruh dunia melalui websitenya. Sehingga ketika orang mencari sebuah jurnal dan ada jurnal tak di situ tercantum dengan SJR yang misalnya 0,5, maka jurnal kita dianggap berkualitas. Berarti pertanyaannya apakah nilai SJR mempengaruhi kualitas jurnal kita? Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Nah, nanti siapa tahu ada pertanyaan bagaimana caranya supaya bernilai berkualitas melalui penilaian SJR. Nah, itu ada pertemuan lainnya. Mungkin Pak Ismail bisa yang menjelaskan nanti ini. Tapi saya jawab bahwa SJR amat sangat mempengaruhi sekali. Dan bagus kalau ada di SJR. Silakan dipikir-pikir lagi. Saya juga berpikir-pikir ini ya, apa yang saya mau cerita-cerita lagi. Saya juga pernah menulis tulisan, mengirim tulisan ke sebuah jurnal. Tidak, biasanya kan kalau ditolak atau diterima kan ada pemberitahuan ya. Terima kasih sudah mengirimkan jurnal, artikelnya ke jurnal kami dan atas penghargaannya, atas apresiasinya kepada jurnal kami mengucapkan terima kasih banyak. Masih bikin intinya, tetapi sayang sekali. Nah, artikel Anda belum memenuhi standar seperti yang kami persyaratkan. Jangan ragu-ragu ya menghubungi kami kembali. Kayak kira-kira begitu. Ada juga jurnal, dia sarankan Ki, sebaiknya tulisan Anda cocok dengan jurnal ini. Sebaiknya mengirim ke sana, terima kasih. Ada juga yang jurnal begitu. Tetapi yang saya alami, jurnal itu tidak ada kabar beritanya, langsung ditolak. Coba bayangkan. Bagus sih tadi kalau ada komunikasi toh. Dia bilang tema tidak cocok atau apa. Tapi ini langsung ditolak. Tidak ada pemberitahuan. Bagaimana caranya tahu ditolak? Itu kan ada di bagian dialog itu kita bisa cek kalau di OJS 2 itu kebetulan yang saya kirim itu OJS 2 di situ dia itu kan ada prosesnya jurnal kita sampai di mana berlangsung toh. Nah, ada kan tulisan di situ bilang in review atau waiting list. Tapi jurnal yang artikel yang saya kirim itu langsung archive. Nah, didokumenkan berarti diterima. Tidak ada kabar berita, langsung diarchive. Nah, berarti itu ditolak. Siapa tahu ada yang mengalami begitu ya. Itu salah satu pengalaman sebagai penulis. Kenapa saya tambah gelap? Ya, masih ada lagi? Ya, kepada kawan-kawan yang masih ingin bertanya, bisa langsung kirim ke room chat atau langsung mengaktifkan mikrofonnya kawan-kawan. Ya, karena kalau jurnal-jurnal begitu sebenarnya biasa contoh kasus baru bisa kita tahu toh. Yang saya ceritakan juga kasus-kasus. Saya juga pernah ini sebagai penulis ya, itu nih kalau sering menulis banyak tong ini cerita.
Kayaknya kalau saya itu 15 kali bolak-balik itu tulisan. Coba bayangkan itu. Pada akhirnya diterima juga. Tapi 15 kalinya itu yang bikin otak berdarah-darah. Coba yang mana. Nah, maksud saya, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Karena saya alami sehingga menghasilkan pengalaman, itu jurnal tidak menggunakan OJS sebagai platformnya untuk berkomunikasi, begitu. Nah, sehingga banyak hal-hal yang miskomunikasi. Sekarang OJS 3 itu bagusnya karena itu tadi saya cerita ya, memang ada ruangan untuk chat antara baik editor dengan apalagi dengan penulis, autor, ataupun autor dengan reviewer. Nah, bisa juga ketiganya dialog berlangsung di antara ketiganya. Nah, itu patut kita syukuri karena memang mungkin selama ini saya salah satu yang mengalami bahwa dengan ada hal-hal yang tidak nyambung terkait substansi seperti tadi persoalan bahasa lokal yang orang luar negeri tidak mengerti, tetapi keputusan tetap diambil sepihak, sehingga ditolak atau diterima jurnal artikel itu. Ya, bagaimana? Apakah ada lagi yang menarik untuk dicerita-cerita? Nah, ini juga mungkin perlu dipertimbangkan yang ini karena terkait biaya ya. Salah satu juga yang menjadi daya tarik jurnal itu terakhir misalnya masih ada penulis yang meminta printout-nya. Itu teman-teman yang seumuran saya ke atas atau ke bawah ya, yang ke atas ya. Itu ketika menulis jurnal sering juga dia tanya-tanya, apakah ada bukunya, adakah artikelnya dikasihkan, dia bilang begitu, tahu maksudnya ada ke bukunya, ada ke naskahnya. Ya tergantung jurnal itu, tapi ada juga memang yang, tapi rata-rata hari ini tidak menyediakan printout. Tetapi ada di beberapa aspek itu juga sering menjadi daya tarik toh. Mending tidak dikasih tahu misalnya ada printout-nya, tapi dikasihkan. Beberapa jurnal luar negeri itu memang tetap memberikan printout-nya karena pada beberapa misalnya untuk dosen ya, itu mereka butuhkan, terutama yang dosen-dosen baru, dia harus harus melaporkan itu sebagai bukti fisik naskah artikel itu. Karena artikel itu kan kalau yang dosen itu bukan cuma artikelnya diminta, harus ada sampulnya, harus ada daftar isi, harus ada nama-nama reviewernya, editornya. Kenapa perlu itu? Karena dulu sebelum masih kencang-kencangnya jurnal printout, belum ada online begini. Banyak orang palsukan jurnal. Jadi hari ini sudah bagus karena ada online-nya, ada printout-nya, ada offline-nya. Jadi saling mengimbangi, saling menjaga itu tulisan-tulisan. Itu untuk dari saya lagi. Siapa tahu masih ada yang mau ditanya-tanya kembali. Kang si mau bertanya, akan bertanya langsung mikrofonnya.
Oh ya, kita masih ada waktu ya, kurang lebih 25 menit. Saya ada yang ingin saya jelaskan tadi di sini. Masalah sistematika ya, atau struktur. Saya belum tahu bagaimana persyaratan judul artikel di jurnal apalagi yang saya mau sebenarnya bicarakan jurnal Haimi Goraya ya. Biasanya kan kalau judul artikel itu mensyaratkan misalnya rata-rata tidak boleh lebih dari 12 kata. Tetapi yang saya ingin tekankan bahwa dalam banyak penulisan artikel itu kan ini tentang perannya editor. Dan editor pasti membaca keseluruhan artikel itu kan baru bisa menanggapi, baru bisa memberi koreksi, baru bisa mengedit, baru bisa menyunting. Biasa artikel misalnya begini, saya editor, ketika membaca sebuah jurnal, judul artikel, itu memandang bahwa isi bagus, tetapi judulnya tidak segreget isinya. Judul biasa-biasa padahal isinya bagus. Nah, maka tugasnya editor adalah mengkomunikasikan dan menawarkan judul yang menurut editor itu bisa mendongkrak artikel itu popularitasnya, dan dia harus menyampaikan, mengkomunikasikan kepada penulis artikel untuk memperbaiki judulnya, kan begitu. Karena kan biasa kalau judul-judul judul seksi toh orang biasa bilang misalnya contoh begini, di kasus COVID ini kan banyak masyarakat kan tidak setuju, tidak percaya dengan pemerintah toh. Bagaimana bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap penanganan COVID misalnya? Ya, masyarakat misalnya ketika dalam banyak berita kan masyarakat yang didatangi oleh pemerintah, oleh petugas kelurahan untuk rapid, itu kan ada beritanya. Masyarakat tidak mau dirapid, bahkan dia menolak swab. Masyarakat, kasus lain juga masyarakat dilarang berkumpul, ternyata masyarakat tetap dikumpul-kumpul. Masyarakat keluar harus pakai masker, ternyata masyarakatnya ogah-ogahan pakai masker. Mereka lakukan itu sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Kira-kira begitu ya. Nah, menurut Anda, apa judul yang bagus untuk menggambarkan gejala tadi itu yang seperti yang saya cerita? Kira-kira kalau melihat alur ceritanya tadi yang saya cerita, itu tentang apa sebenarnya? COVID dan kepercayaan rakyat kepada otoritas pemerintah. Iya. Boleh juga, bisa menarik. Nah, setelah membaca judul itu, ternyata ada yang menawarkan judul begini, dan menurut saya itu lumayan menarik. Perlawanan masyarakat terhadap negara. Coba kan. Itu kan sebenarnya bentuk perlawanan itu. Keren itu. Iya, nah, artinya setelah melihat alur ceritanya begitu, bahwa sebenarnya bentuk perlawanan ini masyarakat. Dia tidak terima itu anunya pemerintah karena dia tidak percaya, berarti masyarakat melawan. Nah, jadi ketika judul itu dipakai, wah pasti orang penasaran tuh. Penasaran bagaimana nih
bentuknya itu perlawanan masyarakat. Wah, ternyata pas dibaca tulisannya, ternyata itu semua yang kita tahu, Ji. Ada semuanya di sekitar kita terjadi itu tadi bentuk penolakannya. Tapi karena diramu ke judulnya menjadi heboh, nah, menjadi popularitas itu, menjadi bagus itu tulisan. Kira-kira begitu ya. Nah, kira-kira ada tadi pertanyaan tentang bagaimana cara membuat kesimpulan. Kira-kira begitulah, kurang lebih begitulah caranya menarik kesimpulan dengan membaca indikator-indikator gejala-gejala yang kita anggap menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian. Kira begitu. Itu contoh aja ya. Masalah judul. Judul ini juga kan tidak boleh ada tempatnya. Misalnya perlawanan masyarakat terhadap negara di Makassar. Nah, kenapa tidak boleh ada tempat di Makassar? Karena bukan cuma orang di Makassar baca. Bisa jadi orang di luar negeri baca. Apa sebenarnya yang diinginkan dengan orang membaca di luar negeri tulisan itu? Apa yang kita harapkan secara keilmuan ketika ada orang di luar negeri membaca tulisan yang konteksnya Makassar. Dalam hukum, kenapa? Ada tadi cek. Sharing knowledge. Ya. Karena keilmuan itu diharapkan bisa direplikasi. Nah, meskipun kejadiannya Makassar, tetapi bisa jadi kejadian serupa, kejadian dalam bentuk perlawanan itu terjadi negara lain, tetapi konteks lain, tetapi bentuknya yang berbeda, kira-kira begitu. Mungkin bentuk perlawanannya beda atau bentuk penolakannya beda, tetapi tetap penolakan juga. Nah, kira-kira begitu ya. Ada unsur replikasi yang diharapkan secara pengetahuan untuk bisa diterapkan di bidang lain, di tempat lain. Itu dua syarat keilmuan untuk agar bisa dibaca oleh pembaca di luar negeri lain, oleh pembaca di luar negeri. Sehingga kalau kita baca tulisan judul-judul di luar negeri itu di artikel luar negeri, itu jarang itu pakai tempat. Sebenarnya begitu juga kalau menulis skripsi, Ki. Kalau skripsi itu harus Ki ada tempatnya, misalnya misalnya studi pengambilan paksa jenazah oleh keluarga korban COVID di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Itu kan jelas Ki. Begitu skripsi. Ketika jadi jurnal, tidak boleh ada Kecamatan Tamalate, Kota Makassarnya. Hilang Mi. Itu tentang judul ya. Nah, terus nama penulis. Lembaga, instansi, tempat penulis bekerja, alamat instansi, email, koresponden autor. Nah, untuk pengelola jurnal, memang penting sekali ini koresponden autor. Hari ini sudah ada koresponden autor, ada bagiannya di jurnal, di artikel sebagai komponen yang diakui eksistensinya dalam mengantar artikel itu diterima atau tidak. Bahkan ini ya ada lembaga, instansi, bahkan di antara semua ini ada juga yang tidak menulis alamat-alamat. Ada yang cuma misalnya nama Nur Fahmi Haimi Cabang Guaraya, alamatnya Jalan Andi Tonrok Sungguh Minasa misalnya ya. Ada juga yang menulis alamatnya, ada juga yang tidak. Tapi yang umum adalah lembaga, email, sama koresponden autor. Itu yang umum saja ya. Abstrak, ini juga abstraknya macam-macam bentuknya. Saya tidak tahu bentuknya apa, tapi saya bisa mencontohkan mungkin
teman-teman biasa sih dengar, biasa sih baca jurnal, terutama itu jurnal, kalau jurnal keagamaan itu yang saya biasa baca, abstraknya itu hanya pandangan umum tentang isi artikel ya, memang abstrak begitu ya. Pandangan umum saja. Tapi kalau jurnal-jurnal non keagamaan, tapi tidak semua juga, seperti jurnal sosial, jurnal pendidikan, itu lebih apa, sistematika penulisan abstraknya itu kan dimulai dari tujuan, metode penelitian, lokasi dan sampel, waktu, teknik pengumpulan data. Jadi itu metode ditulis ulang kembali dengan singkat di abstrak. Nah, ini juga menjadi ciri penting dalam penulisan artikel. Nah, sehingga tapi dua-duanya benar ya, mau menggunakan metode atau tidak, itu tergantung kebijakan pengelola jurnalnya. Tetapi harus konsisten. Karena misalnya karena yang paling umum itu adalah harus menulis metode, teknik pengumpulan data, teknik analisis data di dalam abstrak itu, maka konsistennya harus sesuai dengan kesepakatan. Kalau ditulis ya harus ditulis. Kenapa harus konsisten? Karena ada polisi jurnal, ya, karena kalau tidak memenuhi standar itu, bisa jadi nanti jurnal tak dibredel, jurnal tak dianggap abal-abal. Nah, terus kata kunci, editor juga memang perlu memeriksa ini. Ada yang kata kuncinya 3 saja, ada juga maksimal 5, ada yang malah harus ditulis sesuai abjad. Ada yang itu. Kalau tidak, ditolak betul itu tulisan. Nah. Terus masalah pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini yang paling umum terjadi adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ya. Ini latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kerangka teori, metode, populasi dan sampel itu disatukan. Ada juga begitu karena ini pendahuluan langsung pembahasan. Tetapi ini jarang terjadi. Yang paling sering terjadi adalah latar belakang, rumusan masalah atau tujuan itu disatukan di, kemudian kerangka teori itu satu subjudul sendiri. Jadi ada tambahan di sini, misalnya setelah pendahuluan ada kajian literatur. Jadi dia tambah di sini. Hanya di sini kajian literatur. Kemudian yang ketiga, bisa juga metode penelitian. Ada yang begitu ya. Itu yang paling sering terjadi. Tapi apapun itu, teman-teman sekalian, harus konsisten. Itu intinya. Nah, bahkan di pembahasan, biasanya sih begini, ini hasil penelitian dan pembahasan. Ada yang menyatukan ini hasil penelitian dan pembahasan sebagai satu item. Terus ada juga yang memisahkan, jadi hasil penelitian tersendiri, pembahasan juga tersendiri. Nah, jadi dua-duanya benar dan sekali lagi harus konsisten. Nah, terakhir penutup, kesimpulan dan saran. Ini tidak boleh dipisah ini. Semua jurnal itu hanya menggunakan subjudul penutup. Isinya adalah simpulan dan saran, tetapi tidak membuat judul baru lagi tentang kesimpulan dan saran. Akhir ada lagi yang menambahkan apakah itu acknowledgement.
Entah? Atau ucapan terima kasih. Nah, di beberapa jurnal dia tambah juga conflict of interest. Apa ke bahasa Inggrisnya ini? Konflik kepentingan. Entah? Tapi kalau di jurnal Indonesia jarang yang mencantumkan ini conflict of interest, jarang ya. Jarang dicantumkan ini conflict of interest. Ada sejumlah kejadian yang kemudian saya pernah dengar tadi. Conflict of interest. Misalnya ada penelitian yang dilakukan oleh dua orang teman. Nah, tetapi teman yang satunya menerbitkan penelitian itu di jurnal tanpa pemberitahuan ke penulis temannya yang temani meneliti. Itu makanya dan temannya itu kemudian setelah terbit itu tulisan dia kaget. Dan dia komplain ke temannya, akhirnya kemudian bermasalah hubungan mereka. Hanya gara-gara menerbitkan jurnal yang penelitiannya sama. Makanya perlu sekali memang ini konflik of interest. Kalau apalagi yang penulisnya banyak, itu kan rata-rata jurnal itu biasa ada 4 penulis, toh? 5 dengan penulis utama. Maka perlu sekali ini ada konflik of interest. Dan rata-rata jurnal luar negeri yang banyak menggunakan ini ya. Nah, boleh dipertimbangkan. Saya kira kita juga sudah tahu teman-teman apa itu acknowledgement. Ya, terima kasihlah kepada mereka semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Apalagi kalau penelitian itu adalah jurnal artikel itu adalah hasil dari penelitian yang dibiayai oleh lembaga tertentu. Tentu harus dicantumkan itu lembaga yang memberi dana itu, karena bisa jadi nanti mereka komplain kalau tidak disebut namanya di situ. Nah, terus terakhir tadi daftar pustaka sudah ya. Kalau mau tahu ini harus ada penelitian khusus tentang Mendeley. Saya kira teman-teman sudah pernah tahu atau ikut pelatihannya. Lampirannya adalah biodata penulis. Kenapa perlu ada biodata penulis? Terutama tulisan 3 tahun terakhir. Karena ada penulis, ada artikel yang penulisnya musiman. Kalau ada tema dia suka, misalnya begini, hari ini tema COVID, dia menulis lagi COVID. Besok kalau di Makassar ini ada politik pilkada, menulis lagi artikel pilkada. Bulan lalu ada kasus apa lagi? FPI, menulis lagi tentang FPI. Banyak sekali dia tulis dan bukan macam-macam disiplin ilmunya. Nah, berarti ketika kita membaca judul artikelnya misalnya 3 tahun terakhir, dan itu beragam, maka kita bisa memastikan bahwa ini orang tidak ahli. Karena mau semuanya tulis, semua bidang. Nah, tetapi kalau misalnya seseorang itu hari ini memang sejak 3 tahun yang lalu tulisannya memang semua tentang gerakan mahasiswa Islam. Pokoknya gerakan mahasiswa. Apapun yang penting gerakan-gerakan sosial atau gerakan mahasiswa. Dapat dipastikan bahwa orang ini sudah berpengalaman dalam menulis, dalam mengkaji tentang gerakan sosial, apalagi mahasiswa. Berarti bisa dianggap pakar begitu, karena pengalamannya selalu meneliti dan menganalisis. Ketika kita tahu itu, maka kita tidak ragu dan bisa memastikan bahwa penulis itu pasti berkualitas tulisannya. Karena memang sudah 3 tahun nih, dari dulu dia sudah menulis begitu.
itulah kenapa pentingnya ditulis biodata penulis, terutama tulisan-tulisan akhirnya. Saya kira begitu, moderator. Silakan, atau mau diapa bagaimana? Baik. Bagaimana dengan kawan-kawan? Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, kita sudahi dulu perjumpaan kita pada sore hari ini. Kawan-kawan? Itu ada Tommy. Baik. Angkat tangan Tommy ya. Oh, tidak Ji Tommy. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Tommy Apra Santosa dari Magister Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang, Pak. Ya, silakan Mas Tommy. Pertanyaannya Pak, dalam penulisan suatu artikel ilmiah atau jurnal, Pak, apakah tempat atau lokasi itu dicantumkan atau boleh tidak cantumkan, Pak? Sebaiknya, Pak. Lokasi jurnalnya, lokasi penelitiannya, apakah dicantumkan atau lebih baik tidak dicantumkan, Pak? Bagaimana, Pak, solusinya, Pak? Ya, oke, terima kasih Tommy. Secara umum itu tidak dicantumkan ya. Kok tema umum saja yang ditulis di judul artikelnya. Kita memang kalau kita lihat tulisan-tulisan di jurnal itu memang hampir tidak ada yang mencantumkan lokasinya, Mas Tommy. Karena memang kenapa harus judulnya begitu, supaya dia punya nilai jual, begitu. Karena pasti, terutama ya misalnya saya yang ilmu sosial, ya pasti bersifat lokal penelitiannya. Nah kalau dicantumkan misalnya lokasinya, ya mungkin Mas Tommy sudah tidak terlalu tertarik misalnya membacanya, misalnya di Makassar. Bagaimana pandangan orang Makassar terhadap Padang, masakan Padang misalnya tuh? Udah orang Makassar aja, nggak usah sama-sama aja kok, sama saja kok pandangannya, kira-kira begitu. Jadi nggak usah dibaca. Tapi kalau judulnya misalnya bikin greget, isinya apa ya, begitu. Seperti tadi, bagaimana ya bentuk perlawanan masyarakat terhadap pemerintah? Terus perlawanan tentang apa ya? Kenapa ya mereka melawan? Kira-kira kan begitu sebelum menulis gitu. Sebelum membaca tulisan itu, orang sudah bertanya. Sama aja judul koran kan begitu. Apa ini judul terbaru? Habib Rizik mengajak Jokowi dialog. Kemudian muncul berita baru. Jokowi menolak karena tidak selevel. Wah, tidak selevel bagaimana ya? Kira-kira begitu. Intinya judul itu harus membuat penasaran, Bang Tommy. Ya, terima kasih, Pak. Oke, siap. Terima kasih kembali. Baik, saya rasa itu mungkin pertanyaan terakhirnya, karena aku sudah menandakan untuk sholat maghrib. Sebenarnya saya selaku mengucap kepada Harifuddin, di mana dia telah semua pengetahuan yang sangat luar biasa pada hari ini, mulai dari asal kata penyunting, arti menyunting, sistematika penyajian jurnal ilmiah, hingga sampai pada karakteristik bahasa. Mungkin itu pengetahuan yang sangat luar biasa yang bisa kita dapat hari ini dari pemateri. Saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan partisipan yang masih sempat hadir dan bersemangatnya dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arifudin. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi absennya yang sudah disebarkan di chat. Silahkan untuk teman-teman jangan lupa absen.